Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya mencoba sebentar ya. Ini tadi saya ngecek ini ya, saya ngecek cyber, ternyata pesertanya ini itu cuma 5 orang ya, yang 19, yang lainnya 20. Harusnya kebanyakan adalah luring daripada daring, gitu ya. Jadi siap-siap aja untuk minggu depan, terkecuali ketika kita nanti praktek gitu ya, terpaksanya kita prakteknya yang harus membutuhkan misalnya data yang kita dapatkan dari online, misalnya gitu ya, yang kita dapatkan dari data-data online, itu mungkin akan kita laksanakan dengan cara online juga gitu. Jadi kalau selama itu masih bisa dilakukan dengan cara luring, maka kita akan melakukannya secara luring. Mohon maaf ini ya, karena saya hanya melaksanakan gitu, berdasarkan, walaupun saya berdasarkan ini ya, surat edaran dari rektor. Kemudian kalau memang gitu, tapi karena saya itu kan ini ngerinya itu kan kita jamnya ya yang malam gitu ya, jadi ini tetap kalau saya itu lebih prefer pada perkuliahan secara online. Tapi ya bagaimanapun ini adalah saya hanya melaksanakan tugas ya. Oke, nantilah kita pikirkan. Saya sekarang akan langsung ini. Oh ya, ada beberapa catatan yang mungkin dari PPT saya yang kemarin itu mungkin agak kurang ya, misalnya saja terkait dengan definisi dan sebagainya, ini belum saya masukkan. Jadi nanti mungkin besok ya saya kirimkan ke ketua kelas ya, nanti untuk Mbak Chelsea ya, nanti saya kirimkan ke Anda, nanti monggo nanti disebarkan kepada teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan membahas terkait dengan analisis situasi. Tetapi terlebih dahulu saya akan membahas terkait dengan kenapa kita mencipta dan sebagainya. Kemudian ini juga terkait dengan pertumbuhan literatur ilmiah gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi berbagai literatur ilmiah yang kemudian diantaranya yang kemudian perlunya ada suatu kajian, dan nanti kita akan mengenal tiga dalil dasar gitu ya, yang berkembang di dalam bibliometrik, yang juga nanti mendasari tiga dalil ini pun nanti akan mendasari kajian-kajian informatika. Oke, saya akan mulai. Oke ya, di sini kita akan membahas terkait dengan analisis citaran atau citation analysis. Oke, di sini saya akan membahas lebih dahulu adalah pertumbuhan literatur ilmiah, gitu ya. Sering dikatakan bahwa literatur, gitu,
adalah pembawa kecerdasan yang paling mendasar. Gitu. Kenapa di sini dikatakan literatur adalah pembawa kecerdasan yang paling mendasar? Karena semua semua ilmu yang dikatakan ilmiah, biasanya jika dia sudah ada penetapan ya, sudah ada penetapan, kemudian dia sudah ada teorinya, dia sudah ada biasanya juga sudah didasari dengan kalau kita bilang lembaganya, kemudian sudah ada etikanya, gitu. Biasanya itulah nanti yang akan disebut sebagai ilmu ya. Tapi ketika kita katakan bahwa kenapa di sini literatur adalah pembawa kecerdasan yang paling mendasar, karena semua informasi yang terekam, gitu, semua informasi yang kita sebut sebagai pengetahuan yang kemudian sudah diakui kebenarannya, biasanya itu sudah disebarkan dan biasanya juga sudah diakui, gitu ya, sehingga sudah kita katakan informasi yang ada di dalamnya adalah sudah dalam kondisi KW1, jadi kualitas 1. Dan ini semua ada di dalam suatu literatur, gitu ya. Entah ini nanti bentuknya adalah literatur digital ataupun literatur yang sifatnya tercetak. Oke ya, jadi di sini literatur adalah pembawa kecerdasan yang paling mendasar. Jadi tanpa adanya literatur, tanpa adanya dokumen, gitu ya, maka orang tidak mengetahui bahwa sesuatu itu pernah atau pengetahuan itu pernah diketahui atau pernah juga sudah diteliti, gitu. Jadi ini yang kemudian ada. Oke ya, kemudian aliran informasi literatur dapat dilihat dalam dua aspek atau dua cirinya. Yang pertama kali yang dicirikan atau diklasifikasikan dalam karakteristik yang dinamis, dan juga yang kemudian ada yang dikarakteristikkan atau dicirikan dalam karakteristik yang statis, gitu. Kalau kita katakan yang statis itu apa? Yang statis itu apa? Ya, jadi literatur yang persebarannya secara sendiri-sendiri, gitu ya, secara sendiri-sendiri dalam suatu kurun waktu tertentu, gitu ya. Maka di sini dikatakan ini adalah persebaran yang sifatnya statis, gitu ya. Jadi misalnya saja orang itu pernah menulis apa saja sih, itu yang pernah ditulis oleh si A, si B, si C itu. Jadi kita hanya suatu kalau kita bilang mungkin kalau Anda pernah mendengar kalau di dalam statistik itu kalau jawaban ya tidak, gitu ya, kemudian ada atau tidak ada, gitu. Jadi bukan yang kemudian yang ada jawaban yang kemudian secara leveling, gitu ya. Jadi kamu sudah makan? Sudah, gitu. Kamu belum kamu sakit? Tidak, gitu. Jadi ini nih yang kemudian ada jawaban-jawaban yang seperti itu. Itu yang kita katakan adalah disebut sebagai persebaran atau literatur persebaran informasi yang sifatnya statis. Dan di sini misalnya karya persebaran literatur misalnya didasarkan pada pengarang, persebaran kata, gitu ya. Jadi terkait dengan subjek ya. Kemudian di sini persebaran terkait dengan kutipan atau sitasi, gitu ya. Jadi misalnya anak-anak IIP misalnya kalau menulis menulis skripsi biasanya jumlahnya cuma sekian, ada di antara sekian sampai dengan sekian. Jadi ini yang kemudian yang disebut seperti ini. Kemudian pertumbuhan literatur ilmiah yang juga melihat, gitu ya, pertumbuhan suatu keilmuan, misalnya saja di sini terkait dengan penuaan, gitu ya, penuaan literatur. Jadi misalnya segini, literatur dikatakan tua, gitu. Kapan literatur dikatakan tua? Tentunya di sini literatur itu
sudah tidak lagi ada yang mensitasi. Gitu. Jadi semakin ketika dia menulis gitu ya, ketika dia menulis, kemudian ada disitasi oleh orang. Berarti di sini apa namanya? Biasanya kan kalau orang menulis itu semakin baru dia menulis, maka sitasinya itu akan ada di dalam. Kalaupun sekarang Anda menulis, tentunya Anda akan mencari tulisan, gitu ya, tulisan yang paling update, paling baru. Ya. Ini yang kita katakan. Tapi kalau untuk penuaan itu tentunya ada batasannya ya. Biasanya dalam kurun waktu ini dia misalnya 1 sampai dengan ini dikatakan paling sering misalnya. Berarti itu dikatakan usianya masih baru. Tetapi ketika dia semakin bergeser, semakin tidak ada yang mensitat, gitu ya, maka dia dikatakan literatur itu sudah tua. Gitu ya. Nanti ya ada bahasannya ke sana. Kemudian di sini pertumbuhan literatur ilmiah itu juga sangat cepat. Gitu. Kalau kita lihat di sini, dulu gitu ya, pada tahun 1907 sampai dengan 1938, gitu, ini ada kurun waktu tertentu, itu baru gitu ya, baru ditemukan 1 juta artikel atau 1 juta literatur gitu ya. Ini mau bidang apa saja ya. Jadi dalam 32 tahun itu baru kemudian dihasilkan 1 juta 1 juta literatur. Kemudian pada kurun waktu setelah itu, jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai, ternyata kecepatan untuk pertumbuhan literatur itu lumayan besar gitu ya. Di sini diketahui bahwa ternyata hanya dalam waktu 18 bulan saja, 18 tahun saja, ternyata sudah dicapai 1 juta literatur. Kemudian di sini setelah mulai ditemukan penggunaan ITC gitu ya, ada bantuan komputer gitu ya. Kemudian ini ternyata 8 tahun itu sudah bisa dicapai 1 juta 1 juta dokumen gitu ya, 1 juta literatur. Kemudian di sini setelah internet gitu ya, ketika awal internet itu muncul gitu ya, ternyata hanya dalam kurun waktu 3,3 tahun ternyata sudah bisa dikumpulkan gitu, 1 juta literatur. Nah, sekarang ini dengan banyaknya media sosial yang kemudian muncul, ternyata hanya butuh 2 tahun maka 1 juta 1 juta dokumen itu atau 1 juta literatur itu sekarang sudah muncul. Betapa cepatnya sekarang ini dalam pertumbuhan literatur, sehingga kajian-kajian terkait dengan pertumbuhan literatur ini semakin lama semakin tinggi gitu ya. Kalau Anda lihat kajian-kajian terkait dengan informatrik, bibliometrik sekarang ini semakin semakin banyak, baik dilakukan oleh bidang ilmu kita maupun yang dilakukan oleh bidang ilmu yang lainnya, karena biasanya kajian kita dipinjam gitu oleh bidang ilmu yang lain untuk mengkaji juga bidang ilmu mereka. Banyak ya dari yang saya tahu saja gitu, banyak di antara anak-anak IIP yang kemudian juga sudah melakukan skripsi ya terkait dengan ini, baik terkait dengan bibliometrik ataupun informatika. Misalnya saja terkait dengan kalau kita tren terkait dengan tema gitu, tema skripsi. Kemudian ada juga yang melihat terkait persebaran ya, bagaimana persebaran sitasi. Kemudian ada juga yang sudah melihat terkait dengan tren terkait dengan kutipan. Jadi kutipan yang digunakan oleh anak-anak IIP gitu ya. Di bidang ilmu kita itu banyak ya yang melakukan, baik itu di UIN Suka maupun di UI maupun di Undip gitu.
Itu sudah banyak yang kemudian mengembangkan terkait Google Metric. Oke, saya langsung saja pada analisis citasi. Gitu ya. Di sini saya ada suatu quotation ya, yang saya kutip gitu ya, yang dikatakan oleh Isaac Newton yang kemarin sempat saya perlihatkan kepada Anda. Ini dikatakan, if I could see clearer, because I'm standing on the shoulder of the giant. Jadi di sini saya akan bisa melihat lebih jelas. Kenapa? Karena saya berdiri pada pundak mereka-mereka yang besar, gitu. Jadi yang pundak-pundak para giantis, gitu, pada para raksasa yang ada ini. Nah, di sini dikatakan bahwa gitu, ketika kita bisa akses dalam satu bidang ilmu ataupun pada kajian tertentu, tentunya kita tidak menemukan dengan sendirinya, tetapi kita berdasarkan pada penemu-penemu sebelumnya, gitu ya. Jadi penemu-penemu yang ada yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa berdiri dengan tegak, dengan besar, gitu ya, kalau kita tidak melihat pada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, ini yang saya kutip ini adalah quotation. Apa sih bedanya quotation dengan citation? Kira-kira apa bedanya antara quotation dengan citation? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa beda antara quotation dan citation? Ini yang saya lakukan adalah quotation. Yang saya quote, yang saya ambil. Nah, apa bedanya? Kan sama-sama ambil ya. Tapi apa bedanya antara quotation sama citation? Itu Bu, mungkin dari kalimatnya ya. Kalau kalimat quotes itu biasanya kalimat yang merupakan hasil dari pemikiran fiksi atau pengandaian seseorang ya Bu ya. Kalau sedangkan kalimat citasi itu dari pendapat argumen ahli yang mana hasil dari kalimat itu tadi itu merupakan hasil dari penelitian atau pemikiran ilmiah gitu Bu. Kan ini Isaac Newton ini kan juga dia dari pemikirannya dia kan. Kenapa dia sampai mempunyai apa? Mempunyai kata-kata gitu, yang mengatakan bahwa saya tidak akan besar kalau saya tidak bertumpu pada pundak mereka-mereka yang mendahului saya, gitu, yang terdahulu. Gitu. Kan dia kan ini juga kan dari pengamatan beliaunya, gitu ya, pengamatan dari Isaac Newton, gitu kan. Tetapi di sini saya mengutip, saya mengquote, ya, mengquote. Permisi Bu. Iya Bu, jadi ini saya baca dari salah satu sumber. Ini dikatakan bahwasanya kalau quotation itu kita mengutip secara itu Bu, langsung begitu Bu. Jadi tidak ada satupun kata yang kita rubah dari sumber tersebut. Tetapi kalau citation itu kita mengutipnya itu bisa dengan kata-kata kita sendiri begitu Bu, dengan merubah beberapa katanya gitu. Oke, betul yang dikatakan oleh Rizky ya. Jadi kalau quote itu kita mengutip apa adanya, okay? Semua kalimatnya, semua yang ada itu kita ini kan kita ungkapkan gitu ya. Kita tanpa ada kita ambil salah satunya. Tapi biasanya kalau kita quote itu hanya sebagai kayak pemicu gitu ya, pemicu diskusi gitu ya, pemicu omongan gitu ya. Tetapi kalau yang namanya citasi biasanya memang itu biasanya kita kan kalau kita mencitat itu kan tidak boleh apa yang ada, tapi bagaimana kemudian kita memparafrase biasanya kan gitu ya.
kita lakukan parafrase. Nah, biasanya ini juga ketika kita melakukan sitasi itu biasanya itu kita gunakan ya. Jadi kita gunakan di dalam bahasan kita. Sedangkan kalau tadi hanya sebagai kayak pembuka gitu, pembuka atau pembuka wacana atau misalnya sebagai suatu hal yang untuk menarik perhatian. Sedangkan kalau untuk sitasi itu biasanya kita gunakan untuk mengupas kajian yang akan kita lakukan. Jadi agak berbeda dengan antara quote sama citation. Jadi kalau quote itu kita kutip langsung gitu ya, dan biasanya tidak kita gunakan di dalam rujukan, tetapi kita hanya gunakan sebagai pemantik ya, pemantik pemantik diskusi atau pemantik biar agak lebih orang untuk melihat gitu ya. Tetapi kalau yang kita katakan sebagai citasi biasanya digunakan sebagai rujukan, ya, sebagai rujukan. Oke ya, jadi di sini citasi adalah rujukan yang digunakan pada artikel ataupun majalah ya. Jadi citasi itu yang ada gitu, yang kemudian sumbernya itu biasanya akan diletakkan gitu ya, diletakkan pada akhir artikel ataupun akhir dari suatu jurnal ataupun majalah gitu ya. Jadi misalnya di sini ada dokumen A, ya dokumen A disebut oleh dokumen B sebagai catatan kaki. Catatan kaki ya berarti ada footnote-nya gitu ya, atau bibliografi, atau mungkin diletakkan di dalam daftar rujukannya, gitu ya. Daftar pustakanya. Maka di sini dikatakan dokumen A disitir oleh dokumen B. Gitu ya. Jadi di sini A itu sebagai yang dirujuk gitu ya, yang disitat. Berarti A di sini disebut sebagai cited dokumen, sedangkan B disebut citing dokumen. Jadi tolong ini mulai Anda pahami ya. Jadi ketika nanti Anda membaca suatu jurnal, cited dokumen berarti dokumen yang disitasi, sedangkan kalau citing dokumen adalah dokumen yang menyitat. Jadi tolong nanti mulai dipahami gitu ya, istilah-istilah yang kemudian berkembang gitu ya. Di sini ya, tadi seperti yang saya katakan tadi, quotation dengan citation. Kalau quotation adalah bagian dari sebuah dokumen yang dikutip dalam sebuah artikel atau buku, tapi di sini ya hanya sebagai pemantik tadi ya, pemantik pembicaraan ataupun juga pemantik diskusi, pemantik untuk membuat orang agar melihat gitu ya. Sedangkan kalau citation adalah karya itu dirujuk dan digunakan sebagai bibliografi karena dia digunakan di dalam rujukan. Jadi dia digunakan untuk menganalisis gitu ya, ataupun digunakan untuk menerangkan, digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Jadi di sini sehingga dia dijadikan bibliografi dalam suatu artikel ataupun di dalam suatu buku. Oke, kenapa sih orang itu kemudian menyitat gitu, ataupun kenapa orang kemudian berusaha untuk menyitat dan sebagainya? Yang pertama kali gitu ya, ini memberikan penghormatan pada pendahulu gitu. Jadi ada orang loh yang sudah meneliti lebih dulu, ada orang yang sudah melakukan penulisan ini atau mengkaji ini terlebih dahulu. Jadi kita memberikan penghormatan pada pendahulu kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan penghormatan pada karya yang bersangkutan. Jadi misalnya gini, ada kok yang nulis beberapa yang sama, tetapi kenapa kok Anda menulis menyitat si A, kenapa tidak menyitat si B gitu kan? Jadi di sini yang kemudian ketika Anda dari orang ini mungkin Anda lebih prefer untuk, karena Anda mungkin ada kedekatan atau mungkin Anda lebih banyak membaca buku-buku dari karya si B misalnya gitu, sehingga Anda memberikan penghormatan pada karya yang bersangkutan. Kemudian di sini memberikan dan mengidentifikasi metodologi ataupun pendekatan teori. Jadi di sini ketika Anda misalnya gitu ya, ketika Anda melakukan penelitian information behavior, ya, kemudian kan ada ya banyak sekali ahli gitu ya, yang kemudian melakukan penulisan terkait dengan information behavior. Gitu.
Kemudian Anda kenapa kok menyitak misalnya saja teorinya siapa kalau ini saya dulu Savolainen. siapa? Savolainen. Oke, ada Savolainen, ada kemudian banyak ya yang kalau kita lihat, bahkan kalau yang pertama kali yang pertama kali untuk information behavior ada satu yang biasanya Wilson ya, Wilson yang pertama kali yang kemudian banyak gitu ya mengutip Wilson karena dia yang membuat information behavior itu yang secara umum pertama kali gitu ya. Oke, jadi ini yang kemudian kenapa kemudian Anda biasanya Wilson dulu, kemudian baru kemudian yang lebih spesifik siapa yang kemudian Anda gunakan gitu ya. Kemudian di sini memberikan latar belakang gitu ya. Jadi biasanya kan ketika Anda melakukan suatu penulisan ini kan biasanya ada LBM-nya ya. Biasanya ada LBM-nya, kemudian ada penulis yang pernah melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi sesama gitu atau yang mungkin yang hampir sama seperti yang Anda akan lakukan penelitian. Jadi sebagai pijakan, saya sebagai pijakan untuk menjelaskan keterbaruan Anda misalnya. Nah, ini yang kemudian biasanya akan diberikan. Kemudian mengkoreksi karya sendiri. Jadi misalnya ini apa kalau kita bilang di dalam analisis, biasanya di dalam analisis skripsi misalnya gitu kan, untuk mengkoreksi misalnya gini, di dalam hukum apa namanya apa kalau kita bilang suatu misalnya hukum Bradford misalnya gitu ya, itu tidak sama gitu ya seperti yang didalilkan oleh Bradford. Kenapa gitu kan? Jadi di sini mungkin kita akan mencari gitu ya, kira-kira yang menggunakan teori Bradford selain saya misalnya itu siapa. Jadi ketika saya kok tidak sama sih, kenapa ini gitu. Jadi coba Anda lihat, oh ternyata ada juga yang tidak sama gitu. Jadi ini yang kemudian untuk mengkoreksi karya kita mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama. Coba kita lihat kenapa ini sama, kenapa orang apa hasilnya kita tidak sama. Kemudian ini juga untuk mengkoreksi karya orang lain juga. Jadi misalnya kok pendapatan kita segini ya, kalau menurut penelitian kita kok hasilnya seperti ini, orang lain kok seperti itu. Coba kita kemudian melihat. Jadi ini juga alasan-alasan orang untuk melakukan citasi. Kemudian mengkritik misalnya untuk mengkritik apa namanya karya sebelumnya. Jadi bisa juga ini untuk dilakukan. Jadi apa namanya apa kalau kita bilang ada temuan misalnya ini temuannya kok agak aneh sih gitu. Jadi sehingga kita melakukan apa kita ini loh ada kasus misalnya dari penelitian ini dikatakan seperti ini. Padahal menurut teori itu adalah seperti ini. Sudah juga dilakukan penelitian yang serupa, ternyata juga sama seperti teorinya, tapi kok ini kok nyeleneh sendiri, kenapa sih gitu. Jadi ini yang mungkin untuk mengkritik karya-karya yang ada sebelumnya. Ini juga untuk memperkuat klaim, ini sama ya, jadi kalau ada yang sama, kemudian kita memperkuat dengan temuan orang lain, gitu kan. Kemudian misalnya saja di sini memberitahukan pada peneliti bahwa pada tahun ini misalnya, pada tahun 2021 atau pada tahun 2022 ternyata ada loh penelitian. Atau mungkin nanti pada tahun 2023 itu sekarang ini sedang dilakukan penelitian, kemungkinan nanti 2023 akan rilis misalnya gitu. Jadi ini yang akan akan dilakukan. Kemudian juga memberikan panduan, ini jelas ya jadinya untuk perangkat teoritik dan sebagainya, untuk pembuktian data di dalam LBM dan sebagainya, gitu ya, mengidentifikasi apakah ini penerbit ini asli ataukah tidak, ini juga akan bisa kita lihat gitu ya, karena kalau Anda lihat ya di dalam Scopus misalnya sekarang ini masih diakui, ternyata sebentar lagi tidak lama dari ini tiba-tiba itu sudah ternyata termasuk kalau kita jurnal yang kemudian tidak diakui di dalam Scopus misalnya gitu ya. Jadi ini yang kemudian ada tapi yang paling penting di sini itu adalah yang terakhir ya. Jadi merupakan tuntutan kode etik ilmu pengetahuan. Jadi
eh, suatu karya ilmiah tidak mungkin tidak ada apa yang namanya dengan daftar rujukan. Semakin banyak daftar rujukan, maka artikel atau dokumen itu atau literatur itu semakin bagus. Semakin sedikit dokumen, kita pertanyakan apakah literatur ini bagus ataukah tidak. Jadi ini yang kemudian banyak ya alasan-alasan orang untuk mensikat. Gitu. Jadi ini dari yang paling urgent sampai yang paling tidak urgent. Gitu. Jadi ada yang tidak ada, mungkin di sini memberikan panduan pada karya ini yang terbatas dan sebagainya. Mungkin itu tidak ada, tapi ini adalah sebagai yang jelas itu merupakan tuntutan kode etik ya. Jadi tidak ada, tidak mungkin ya kita apa namanya melakukan bahwa penulisan tanpa kemudian apa namanya kita bilang rujukan atau sitasi, karena gitu ya tidak mungkin pengetahuan yang sekarang kita berikan pada apa yang kita rekam atau yang kita tulis itu adalah pengetahuan hasil apa pemikiran kita, seakan-akan ini adalah hanya pemikiran kita sendiri. Itu rasanya tidak mungkin. Biasanya apa namanya pastinya kita menggunakan juga hasil pemikiran dari orang lain. Oke ya. Jadi di sini banyak juga yang dikatakan bahwa banyak kok kegunaan dari analisis sitiran gitu ya. Karena di sini apa namanya banyak yang dihasilkan. Misalnya saja ini untuk evaluasi program gitu ya, evaluasi program dari suatu research gitu ya. Jadi apa namanya tentunya apa kalau kita sitiran-sitiran yang digunakan itu untuk memperkuat atau sebagai diskusi gitu ya. Ini yang kemudian biasanya untuk dilakukan. Kemudian di sini juga analisis sitiran bisa juga digunakan untuk apa yang disebut dengan pemetaan. Ya. Jadi ilmu A itu perkembangannya cukup apa namanya cukup pesat. Oh ternyata untuk seperti dulu yang pernah saya katakan, pernah saya ungkapkan juga di kelas ini kalau tidak keliru juga, bahwa ada anak saya juga gitu ya, anak bimbingan saya, anak bimbingan skripsi yang kemudian dia melihat kecenderungan ya pola sitiran dari mereka yang apa mengambil PPDA 1 gitu ya. PPDA 1 itu apa bilang spesialis 1 ya, spesialis 1 bidang kedokteran. Ternyata ya itu tadi yang dulu saya pernah katakan bahwa oh ternyata ada kecenderungan dari bidang ilmu yang memang apa ya kalau kita bilang menuntut suatu ketepatan, menuntut suatu keterbaruan gitu ya. Itu yang kemudian ternyata sitasinya itu juga sangat luas, bahasa yang digunakan juga sangat banyak gitu ya. Kemudian terkait dengan updating dari apa namanya bahan yang disitat itu juga ternyata juga memang keterbaruannya itu juga sangat baru gitu ya. Kemudian di sini visualisasi suatu disiplin ilmu. Hampir sama dengan yang nomor 2. Berarti di sini ketika gitu ya suatu ilmu mempunyai atau apa ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan untuk mengutip yang baru, kemudian ini tentunya membuat disiplin ilmu itu apa kalau kita bilang perkembangannya pun itu akan semakin cepat dan juga apa ya satu begitu ada satu artikel keluar atau satu dokumen keluar atau satu itu tentunya akan banyak yang memantau gitu. Jadi ketika terjadi apa kalau kita bilang kesalahan dan sebagainya itu akan cepat apa namanya ada suatu saling memperingatkan, saling memberikan masukan itu tuh sangat-sangat bagus gitu ya. Kemudian di sini ada indikator impact jelas gitu ya, indikator impact. Berarti di sini ada ilmu yang kecepatan tumbuhnya itu juga pesat gitu. Tapi tolong di sini Anda jangan membandingkan gitu ya, membandingkan
apa namanya, kalau yang tidak sama gitu ya. Misalnya gini, Anda membandingkan ilmu sosial dengan ilmu atau ilmu teknik ya, jadi teknologi ya, dengan ilmu sosial. Coba Anda lihat saja kecenderungan dari orang untuk fashion saja. Gitu ya. Dulu orang mungkin pakai yang celana itu yang jebre misalnya gitu, zaman tahun 70-an, rambutnya gondrong gitu ya. Kemudian tahun berikutnya sudah lain lagi, sudah misalnya celana tidak lagi tidak lagi jebre gitu ya, yang kemudian komprang bawahnya gitu, tetapi kemudian menjadi bentuknya yang lebih slim, yang kemudian bentuk pensil dan sebagainya. Kemudian rambut gitu cenderung kemudian cepak gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat sekarang juga yang ada garis-garisnya itu segala. Kemudian banyak juga sekarang yang senang misalnya dengan kondisi yang tanpa rambut gitu ya, alias botak gitu. Sekarang kan banyak ya. Jadi orang yang kemudian trennya ada yang kesana gitu. Jadi kembali lagi gitu ya. Kembali lagi kapan itu juga sempat ada yang gondrong, tetapi gondrongnya kemudian diatur dan sebagainya. Ini terkait dengan fashion. Kemudian terkait juga dengan styling, style rambut dan sebagainya. Nah, orang itu juga ada dipengaruhi oleh motivasi, ada mood gitu ya, ada terkait dengan moody dan sebagainya. Nah, ini juga akan berbeda ya kalau kita lihat di teknologi tentunya ada step-stepnya gitu. Jadi untuk kecepatan tentunya akan kelihatan bahwa kalau teknologi cepat gitu. Tapi coba Anda lihat sekarang juga. Kalau dulu yang namanya intensifikasi pertanian misalnya gitu ya, akan dilihat misalnya dari kecepatan panen gitu ya. Kemudian berapa misalnya dalam satu hektar misalnya, atau satu hektar ya, misalnya itu hasilnya berapa gitu kan. Itu kan ada seperti ini. Tapi ukuran pun sekarang itu tetap. Tetapi misalnya sekarang kalau dulu dengan penggunaan pupuk anorganik, sekarang misalnya balik lagi kepada organik karena dimulai lebih sehat dan sebagainya. Karena semakin penelitiannya semakin semakin detail gitu ya, sehingga tahu kelemahan-kelemahan dari misalnya teknologi yang dulu digunakan. Mungkin saya ingin tanya di antara Anda kalau saya suguhkan semangka misalnya gitu ya, semangka tanpa biji dengan semangka ada bijinya, sama-sama manisnya, kira-kira yang akan Anda pilih yang mana? Tanpa biji, Bu. Tanpa biji. Oke. Menurut penelitian gitu ya, yang sehat itu adalah semangka yang ada bijinya. Sedangkan kalau yang semangka tanpa biji itu biasanya sudah ada introdusir teknologi gitu, yang kemudian kalau katanya gitu ya, saya sendiri belum ini kan dari penelitian mereka dikatakan bahwa kalau sudah ada suatu kalau kita bilang istilahnya, saya lupa istilahnya. Ini ternyata makanan itu kalau kita terus-menerus misalnya mengkonsumsi seperti itu, ada kecenderungan untuk kemungkinan gitu, ada ya nggak tahu ya, entah itu tumor atau apa, itu yang kemudian akan datang gitu ya, penyakitnya itu akan ke sana. Istilahnya kalau gini nih, nantilah kalau nanti saya ingat nih, ternyata akan datang seperti itu gitu. Jadi akan datang penyakit, jadi akan makanan yang kita makan itu ternyata tidak sehat gitu. Jadi saya juga nggak tahu ya, itu adalah hasil penelitian. Padahal kalau saya lihat misalnya kalau jambu pun kan ada ya, jambu yang ada bijinya, ada jambu yang nggak ada bijinya. Apakah kemudian akan seperti itu gitu kan? Karena ini yang penelitian itu yang dikembangkan terkait dengan semangka ya, yang kemarin itu yang kemudian diteliti gitu ya.
Oke, eh, ini yang terkait dengan indikator impact tadi ya, kemudian faktor dampak gitu ya. Dengan analisis sitiran, semakin banyak orang menyikat si A atau si B atau si C, maka yang kita sebut sebagai mempunyai impact faktornya itu ternyata juga akan semakin tinggi gitu ya. Sehingga ada kecenderungan para dosen pembimbing gitu ya, ada ataupun para promotor dan sebagainya itu mengharapkan misalnya biasanya kan promotor ataupun pembimbing itu sudah punya tulisan yang mungkin apa namanya sejalan ya mungkin dengan yang akan diteliti oleh anak bimbingnya. Kemudian biasanya kalau dulu saya di Unpad itu kemudian mereka meminta tolong dong apa namanya nama saya juga di apa buku saya tolong juga dijadikan kutipan gitu ya. Jadi sehingga apa ketika nanti akan di apa namanya akan di apa akan ketika digunakan tentunya ini akan mendukung gitu ya, akan membuat nama dari promotornya itu yang kemudian jurnal indeksnya ataupun impact faktornya itu akan naik gitu ya. Kemudian di sini juga kualitas suatu majalah dulu sudah pernah juga saya singgung, semakin banyak orang menyitat ini kan selain berimpact pada si penulis, biasanya juga akan mempunyai impact pada jurnalnya. Jadi jurnal kenapa kemudian dia dalam Scopus masuk Scopus 1 gitu ya. Karena apa? Karena di sini dia jurnal-jurnal yang ada di situ itu biasanya artikelnya itu banyak yang mengutip gitu. Jadi termasuk di dalam level-level yang tinggi sehingga dia juga punya syarat juga cukup apa namanya? Cukup ketat juga gitu ya. Kemudian di sini juga kalau kita lihat terkait dengan pengembangan koleksi. Jadi collection development yang ada di perpustakaan gitu ya. Jadi misalnya ada jurnal yang kemudian banyak disitat, tentunya jangan sampai perpustakaan kemudian menghentikan gitu ya jurnal tersebut untuk dilanggan gitu. Atau mungkin dia akan mengembangkan ini jurnal ini biasanya tentang ini. Mungkin coba saya akan introduce misalnya jurnal ini yang mungkin agak sama ininya, sama-sama mungkin ada yang sama temanya gitu. Atau mungkin ada perkembangan dikit tetapi dalam satu lingkup gitu ya, sehingga koleksi majalah ini akan semakin kaya gitu ya. Atau mungkin juga coba deh sekarang ini sedang perpustakaan mungkin akan melihat tren juga. Tren dari misalnya penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi dari suatu lembaga, itu kemudian dia akan, ternyata sekarang trennya akan sini. Oke, saya cari jurnal yang kemudian membahas terkait dengan tema ini gitu. Ini yang kemudian akan dikembangkan. Jadi banyak sekali ya kegunaan dari analisis sitiran. Jadi ketika analisis sitiran ini digunakan untuk evaluasi gitu ya. Baik itu evaluasi tadi program riset untuk pemetaan ilmu pengetahuan, kemudian untuk visualisasi disiplin ilmu gitu ya, tadi itu untuk indikator impact juga, kemudian untuk menghitung dampak gitu ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat gitu ya, kalau dari bacaan juga yang saya baca, ini bibliometrik dan informatika itu merupakan pengetahuan basic ya di dalam information science gitu. Saya katakan information science. Di sini kalau kita lihat sebenarnya apa yang kemudian sekarang ada di dalam informatik gitu ya. Sebenarnya banyak yang merupakan kajian-kajian yang dahulu dilakukan oleh para pustakawan. Cuman sekarang dengan ditambah dengan TIK atau dengan kemampuan teknologi informasi, ini yang kemudian semakin bahasanya itu akan semakin luas dan juga semakin dalam. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat siapa sih Bradford, siapa sih Lopka, siapa sih SIP, itu mereka itu kebanyakan walaupun mereka itu ada menekuni bidang ilmu yang lain, tetapi mereka adalah biasanya juga seorang pustakawan. Jadi jarang yang kemudian
dari ilmu lain yang ujuk-ujuk kemudian ya menjadi mengembangkan ini. Jadi information science itu dulunya itu atau dia merupakan perpanjangan dari perkembangan dari apa yang ada di dalam perpustakaan yang kemudian dikaji secara matematik dan juga dikaji secara statistik gitu ya. Oke. Di sini gitu ya. Ada yang ketika kita mengkaji terkait dengan citasi, kita ada yang disebut dengan direct citation counting. Jadi di sini penghitungan secara langsung dan juga penghitungan secara tidak langsung gitu ya. Jadi tapi kebanyakan itu dilakukan dengan direct counting. Jadi secara penghitungannya itu biasanya dilakukan secara langsung. Oke ya. Jadi misalnya di sini hitungan itu biasanya dari bahasa apa sih yang digunakan? Oh, dari 100 ini yang 100-100-nya itu adalah kutipannya dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian di sini negara mana sih yang dari buku-buku yang digunakan itu banyaknya itu diterbitkan oleh negara mana? Atau mungkin ini bisa juga diketahui dari bahasa misalnya. Oh, ternyata bahasanya bahasa Prancis. Oh, bahasanya bahasa Belanda. Kemudian di sini tahun, tahun terbit biasanya, tahun terbit. Jadi kira-kira penulis yang ada di sana itu menerbitkan kajiannya itu pada tahun berapa. Kemudian di sini tadi selain orang yang dideteksi itu biasanya adalah lembaga. Jadi kalau tadi pengarangnya itu siapa gitu kan, pengarangnya siapa, apakah dia pengarang tunggal ataukah dia pengarang secara bersama-sama, atau mungkin dia di sini pengarang tetapi ada di dalam lembaga. Jadi Anda kemarin sudah sampai pengindeksan belum? Kalau yang angkatan 2021 2020 ya, 20. Masih 20 sudah indexing sudah ya? Baru semester ini. Baru semester ini pengindeksan. Oke. Kalau misalnya nanti mungkin dengan saya ya, nanti Anda akan, karena ini banyak ya terkait dengan SCI, kemudian atau Science Citation Index, kemudian ada SSCI atau Social Science Citation Index gitu ya. Kalau misalnya memang ya kalau kita lihat di perpustakaan di langgan terakhir itu sekitar tahun 95. Kalau nggak salah ya, saya lihat, saya pernah ke sana. Social Science Citation Index itu yang ada, jadi yang ada di perpustakaan, yang dibeli oleh perpustakaan, itu terakhir pada tahun 95. Gitu. Pada tahun 95 itu ternyata nama UNER itu sudah ada di sana. Universitas Erlangga itu sudah terdeteksi ya di dalam Social Science Citation Index itu ternyata. Tapi kalau untuk kedokteran katanya sudah sejak tahun berapa itu sudah ada. Jadi sudah banyak yang disitat oleh orang luar gitu, baik oleh orang dalam sendiri dari Indonesia sendiri ataupun dari luar, karena Social Science Citation Index itu mendata seluruh artikel dari seluruh majalah yang terdokumen dalam ISSN ya, yang mempunyai ISSN. Jadi ini yang kemudian dilaporkan, yang kemudian ditata, dan ternyata pada tahun 95 itu seingat saya itu dulu saya pernah melihat, saya pernah menemukan ya, Universitas Erlangga itu ada 2 citasinya, jadi hanya 2. Tapi lumayan daripada ada negara juga yang tidak ada. Tapi dari negara-negara yang ada di ASEAN, negara Indonesia itu adalah paling sedikit citasinya, gitu ya. Jadi dari Malaysia itu banyak, kemudian dari Singapura apalagi gitu ya, Singapura, Malaysia itu banyak. Kemudian dari Thailand itu juga banyak. Mungkin saya nggak gitu, mungkin karena terkait dengan bahasa juga gitu ya, bahasa juga, dan juga negara kita gitu ya, negara kita ini
dulu masih belum terdorong untuk menulis di jurnal-jurnal internasional, sehingga mereka kan masih jurnal dalam negeri, jurnal pun masih sangat sedikit gitu ya. Jadi ini yang mungkin yang belum terbiasa. Jadi kalau tidak orang yang kemudian lulusan dari luar negeri, biasanya itu tidak terdorong untuk menulis pada jurnal-jurnal yang ada di luar. Jadi ini yang mungkin agak ini ya. Kemudian ini kalau misalnya ini untuk buku, kalau majalah yang tadi saya katakan ya, majalah yang akan diteliti yang mana gitu ya, kemudian diambil misalnya untuk kurun waktu berapa gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat pada ini semuanya gitu ya. Jadi jumlah artikel yang ada gitu kan. Biasanya dalam satu jurnal itu antara 8 sampai dengan 10 artikel ya, itu biasanya akan ada. Kemudian ini juga misalnya periodenya sitasinya itu tahun berapa gitu ya. Apakah satu tahun pertama gitu ya. Jadi update-nya itu atau mungkin 20 tahun terakhir gitu ya. Jadi ini yang kemudian akan ada gitu ya, di dalam terkait dengan yang dihitung ya secara langsung. Dan biasanya itu kalau misalnya majalah ini harus urut juga ya. Jadi syarat dari direct counting ini biasanya itu artikelnya utuh gitu ya, artikelnya utuh, kemudian jurnalnya juga lengkap gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau jurnal tahun 2015 sampai dengan 2022 misalnya gitu ya. Untuk jurnal misalnya IIP itu palimpsest misalnya itu jurnal palimpsest dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 misalnya Anda akan melihat. Nah, ini tidak boleh ada satu nomor saja yang hilang. Ya, kalau satu nomor hilang, maka perhitungan itu tidak bisa dilakukan. Jadi harus runtut dan juga harus dalam kondisi lengkap. Gitu. Jadi satu jurnal saja yang hilang satu nomornya itu sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sampel. Gitu ya. Oke, misalnya di sini, ini jurnal. Ini adalah jurnal Citation Report yang yang sempat saya baca gitu ya. Ternyata di sini kita lihat bahwa ada jurnal ini ada data jurnal yang paling sering dikutip gitu ya, yang paling sering dikutip baik itu dari ini untuk jurnal-jurnal di bidang kalau kita bilang di bidang kedokteran. Saya pernah dulu ya melayani PPDA 1. Saya dulu pernah dimagangkan ya. Saya dulu pernah magang selama 3 tahun ya di perpustakaan UNER ya. Kemudian 1 tahun saya ada di perpustakaan kampus B gitu ya, di kampus B. Kemudian 2 tahun saya ada di perpustakaan kampus A gitu ya. Dulu kampus C belum ada ya. Ketika saya magang kampus C belum ada. Jadi ini saya memang dan kebetulan saya ditempatkan di bagian reference gitu ya, yang reference sehingga setiap kali ada dokter PPDA 1 datang itu biasanya langsung ke ke meja reference gitu. Nah, yang sering memang itu ya dari beberapa ini yang saya pahami ini memang Lancet itu yang paling banyak dipakai ya. Jadi yang paling banyak dipakai. Ternyata dari saya menemukan sumber ini ya terkait dengan tahun 78 itu ternyata memang Lancet ini adalah yang paling sering ya, yang paling sering disitir. Kemudian yang kedua New England Journal of Medicine, kemudian Journal of Clinical Investigation dan selanjutnya. Ini yang kemudian di bidang kedokteran. Berarti kalau kita bilang bidang kedokteran itu adalah jurnal intinya adalah Lancet. Jadi sama ya kalau kita lihat untuk misalnya kalau untuk IIP kira-kira apa ya jurnal jurnal intinya itu kira-kira mana gitu. Kalau saya itu masih berpikiran kemungkinan itu ada 2 ya mungkin ya. Saya masalahnya ketika kemarin itu di Jakarta misalnya gitu ya.
saya melihat bahwa teman-teman itu banyaknya itu menyitat itu Journal of Documentation, dan juga yang kedua itu adalah Justice gitu ya. Itu yang paling sering gitu. Saya lihat bahwa teman-teman itu banyak mengutip dua artikel ini, dua jurnal ini gitu. Tapi nggak tahu sekarang ini mengarahnya pada yang mana. Karena kan spesifikasi atau spesifikasi bidang ilmu perpustakaan itu kan juga berkembang ya. Kalau dulu saya masih sering melihat ini gitu ya, masih melihat Lancet Justice, kemudian Journal of Documentation itu yang paling sering dikutip, tapi sekarang nggak tahu lagi pada jurnal yang sekarang ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat indeks kecepatan. Jadi kecepatan dari suatu artikel gitu ya. Jadi di sini kalau kita katakan indeks kecepatan atau immediacy index itu adalah suatu ukuran seberapa cepat atau cepat sekelompok dokumen dari suatu jurnal disebut pada tahun yang sama. Jadi di sini ukurannya itu dihitung dari perbandingan antara sitiran dari suatu majalah pada tahun tertentu dengan jumlah artikel yang diterbitkan pada tahun yang sama. Jadi di sini ya, misalnya saja di sini saya contoh, saya sudah membuat contoh di sini. Ini adalah contohnya adalah majalah Visi Pustaka. Visi Pustaka itu adalah majalah yang diterbitkan oleh PDI LIPI, gitu ya. Pada tahun 2009 menerbitkan 48 artikel. Jadi di sini pada tahun kan Visi Pustaka itu ada, kalau tidak salah ingat itu dia 2 kali 3 kali atau 2 kali? Saya lupa. Sebentar, saya punya Visi Pustaka itu enggak di sini. Coba nanti saya lihat. Seingat saya Visi Pustaka itu mungkin kalau dilihat di sini mestinya 4 kali ya, 4 kali terbit ya dalam 1 tahun. Jadi kalau kita bilang quarterly ya, quarterly. 4 berarti 3 bulan sekali. Berarti ini 3 bulan sekali ya terbitnya ya. Kalau kita lihat jumlahnya artikel itu 48 karena biasanya satu nomor itu biasanya antara 8 sampai dengan 10. Berarti di sini kalau kita lihat ini mungkin kalau 10 ya 10 artikel berarti 40, mungkin di sini mungkin Visi Pustaka itu lebih dari 10 artikel dalam satu kali terbit. Ini di antara jumlah tersebut yang disitir sumber lain pada tahun yang sama sebanyak 10 artikel. Jadi dari 48 artikel itu ya 48 jumlahnya. Jadi dari nomor 1 sampai dengan saya nggak ngerti ya. Ini mungkin misalnya ya 2009 itu kan ada, misalnya ini adalah volume ya, biasanya volume, saya nggak ngerti apakah ini kalau kita bilang Visi Pustaka ini ada volume berapakah tahun 2009, misalnya saja volume pada tahun 2009 itu adalah volume 2 misalnya gitu ya, volume 2. Nah, volume 2 ini biasanya nanti akan ada beberapa nomor ya. Biasanya kan volume itu per tahun ya, berarti saya anggap aja Visi Pustaka ini terbit pada tahun 2008. Nah, tahun 2009 berarti dia adalah tahun kedua, berarti ini adalah volume kedua. Kalau kita lihat di sini misalnya kalau lihat 48 berarti dia 4 kali terbit ya dalam 1 tahun, kemudian dalam 1 kali terbitan itu dia dalam 1 nomornya itu dia 12 artikel ya, 12 artikel. Nah, ke-12 artikel ini berarti 12 dikalikan 4 itu adalah 48 artikel. Berarti dari 48 artikel ini ada hanya 10 yang kemudian dikutip pada tahun yang sama. Jadi misalnya saja saya misalnya menulis pada Visi Pustaka pada 2009, kebetulan saya ada yang mengutip di antaranya seperti itu. Jadi kecepatan kecepatan indeksnya atau immediacy indeksnya itu adalah 10-nya ini, gitu ya, 10 artikel yang dikutip tadi dibagi dengan jumlah keseluruhan dari artikelnya. Jadi jumlah semua artikel di dalam volume itu, gitu ya. Jadi misalnya saja volume itu ada 4 nomor, kemudian setiap nomor itu adalah 12, berarti ada 48. Nah, di sini maka
kecepatan indeks kecepatan dari majalah itu adalah 10 dibagi 48, dan sini adalah jumlahnya adalah 0,208 atau 0,21 ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Journal Immediacy Index atau kecepatan kecepatan indeks dari suatu jurnal gitu ya. Nah, inilah yang kemudian digunakan di dalam SCI gitu. Jadi dalam SCI itu juga SCI Journal Report gitu, itu yang digunakan untuk kecepatan pengutipan dalam suatu jurnal gitu. Jadi begitu jurnal itu terbit dikutip orang. Semakin banyak orang mengutip dalam suatu jurnal itu, ini tidak ini ya, tidak kalau kita bilang 10 artikel ini itu adalah artikel yang berbeda, bukan artikel yang sama kemudian dikutip berkali-kali, tapi artikel yang berbeda. Jadi 48 artikel ini kemudian misalnya satu artikel dikutip 10 orang, bodoh teing gitu ya, berarti yang dikutip satu. Tetapi yang lain-lainnya kita kemudian melihat apakah kemudian semua 48 ini kemudian dikutip orang, berarti 48 dibagi dengan 48 berarti H indeksnya itu dari jurnal itu adalah 1. Jadi indeks yang paling besar. Nah, nanti itu kalau yang kita yang terkait dengan berapa kali orang itu nanti ada kaitannya dengan impact factor pada pengarangnya gitu. Jadi di sini kalau untuk jurnal yang dilihat adalah berapa dari sekian artikel yang dia terbitkan, berapa yang kemudian dikutip pada tahun itu. Tolong ini tahun yang sama ya, berarti gini, kan kalau jurnal itu kan biasanya kan ada kala terbitnya ya. Kalau terbitnya kalau 4 kali dalam 1 tahun berarti kan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan ini tentunya kan punya kala waktu ya, ketika dia diterbitkan mungkin dia masih belum dibaca, tapi ketika nanti penerbitan volume yang nomor yang kedua dalam volume yang sama misalnya, ini kemudian bahasan dikutip. Kemudian yang kasihan ini tentunya begitu yang volume yang terakhir itu terbit gitu ya, volume yang terakhir nomor yang terakhir dalam volume itu muncul, itu yang kasihan itu kan karena waktunya itu kan sedikit gitu. Tapi kalau misalnya nomor yang terakhir itu ada juga yang sudah mengutip, itu berarti kecepatannya itu cepat banget gitu ya, karena kan begitu biasanya itu kan kalau kita 4 bulan 3 bulan sekali itu kan biasanya ada misalnya dia diterbitkan pada Februari, berarti Februari, Maret, April ya kemudian diterbitkan, kemudian April, Mei, Juni berarti dia diterbitkan Juni, kemudian dia ini yang kemudian, jadi sebisanya gitu ya, kalau kita sebagai pengelola jurnal jangan sampai menerbitkan suatu jurnal itu kan kemudian mendekati Desember ya, jadi sebaiknya ya November lah terakhirnya diterbitkan, jangan kemudian kita memilih Desember untuk diterbitkan. Kenapa? Ya nanti akan mempengaruhi ini H indeksnya dari jurnal, karena belum sempat gitu ya, belum sempat dibaca orang, kan orang itu kan membutuhkan dia nulis tentunya kan dia butuh waktu untuk ini, dan ini mungkin barusan akan diketahui untuk tahun depannya gitu ya, tahun depannya ini tentunya yang agak miris ya kalau kita menerbitkan di akhir-akhir gitu, akhir-akhir penerbitan kalanya gitu, kala waktunya. Oke ya, di sini kemudian ada faktor dampak gitu ya. Jadi impact faktornya gitu, impact faktornya. Di sini ukuran dampak ini tentunya akan pengaruh pada selalu ya dikaitkan sama ini periode tertentu gitu ya. Jadi kelompok dokumen pada suatu periode tertentu. Ukuran ini dihitung dari perbandingan antara berapa kali artikel suatu majalah disitir dengan jumlah artikel yang diterbitkan oleh majalah lain. Maksudnya begini. Jadi misalnya ini ya, pada tahun 90 sampai dengan 91 artikel yang diterbitkan oleh American Journal Reproduction ya,
ini ada 116 artikel. Ini tentu kemudian sampai tahun 92 dari jumlah artikel tersebut yang disitir oleh artikel lain sebanyak 224. Jadi di sini gitu ya. Ini faktor dampak dari majalah itu. Jadi kita lihat di sini adalah karena di sini yang disitir oleh artikel lain itu sebanyak 224, berarti 224 dibagi gitu ya. Artikel yang diterbitkan pada masa itu. Jadi ini yang kemudian kita lihat. Jadi akan ada perbedaannya ya antara ini adalah kala terbit, kemudian pada kelompok bidang tertentu gitu. Jadi ini kan American Journal menerbitkan menerbitkan artikel gitu ya. Kemudian batas akhirnya kan ini sampai tahun sampai tahun 92 kan. Jadi dan ini tahun 92 itu kemudian dilakukan penghitungan dampak gitu ya. Jadi di situ berapa kali sih oleh artikel lain gitu ya. Nah, artikel lain ini itu tentunya kita lihat bahwa artikel lain ini diterbitkan oleh majalah lain. Jadi kalau tadi kalau kita tadi dihitung pada majalah yang sama. Gitu. Tetapi kalau yang ini itu dia dikutip oleh penerbit yang kemudian menuliskannya pada majalah yang lain. Gitu. Jadi misalnya kalau di sini diterbitkan oleh American Journal, gitu ya. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di American Journal itu dikutip oleh orang yang menulis di jurnal yang lain, dan ini yang dikatakan sebagai impact factor dari suatu jurnal. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian dampak dari jurnal itu terhadap yang lain itu berapa besar sih? Nah ini yang kita sebut sebagai faktor dampak. Gitu ya. Kemudian ini kalau berdasarkan sitiran kata, gitu ya, jadi apa yang kita sebut sebagai fractional citation counting, ini kita lihat bahwa penghitungan sitiran fraksional yaitu setiap dokumen yang menyitir mempunyai kekuatan untuk dipilih sebesar satu, tetapi dibagi dengan dokumen yang lain yang mempunyai kekuatan yang sama. Contohnya di sini terkait dengan sumber majalah, gitu ya. Jadi misalnya sebuah majalah, kemudian ini juga akan bisa diketahui terkait ini ya. Jadi kalau kita bilang ini akan kalau kalau kita bilang ini punya dampak yang sama, tapi gini, misalnya kalau kita ada penelitian terkait dengan bibliometrik misalnya gitu ya. Jadi dokumen yang mempunyai dokumen terkait dengan bibliometrik, kemudian dia dikutip dengan dokumen lain, misalnya ini punya impact factor yang sama. Jadi misalnya saja Scopus 2 misalnya, Scopus 2, kemudian yang mengutip itu juga Scopus 2. Jadi di sini ada majalah yang sama, majalah yang berbeda jadinya, tetapi mempunyai kekuatan yang sama. Kemudian kalau kita lihat juga biasanya terkait dengan H-index dari pengarangnya ini juga sama gitu ya. Kemudian ketika dia disitir gitu ya, ini akan semakin membentuk suatu kelompok yang kalau kita bilang punya membuat kalau kita bilang membuat semakin mengentalkan gitu ya, semakin merujuk pada apa yang kita sebut sebagai jurnal inti gitu. Biasanya fraksional itu pada tahapan yang
mungkin kita katakan yang agak di atas gitu ya. Jadi kita sudah tahu H indeksnya dari si pengarang, kita sudah tahu impact faktor dari majalahnya gitu ya, yang mempunyai kedudukan yang sama, yang kemudian kita hitung ya. Jadi ini yang kemudian kita lakukan ya. Ini sangat jarang mungkin dilakukan. Ini biasanya nanti menggunakan tidak bisa kalau hanya menggunakan penghitungan yang manual, ini jarang dilakukan karena ini biasanya membutuhkan kalau kita bilang jejaring yang lebih kuat gitu ya. Jadi biasanya dibantu dengan IT ya, biasanya akan dibantu oleh IT. Kemudian nanti ini ya akan ini biasanya nanti akan saya bahas tersendiri terkait dengan fraksional. Kemudian terkait dengan keusangan ya, ini terkait dengan keusangan publikasi ilmiah yang kita sebut sebagai paruh hidup ya, paruh hidup dari suatu dokumen. Biasanya ini akan kita lihat ya, semakin muda suatu usia paruh waktu, semakin cepat perkembangan ilmu itu. Jadi di sini misalnya gini, ini akan dihitung sebentar. Ini saya ada contohnya enggak? Oke. Untuk ini gitu ya. Ini ada cara penghitungannya tersendiri, ada rumusnya ya. Mohon maaf di sini belum saya masukkan. Di sini ada rumusnya gitu. Jadi usia ini menunjukkan separuh dari jumlah literatur. Jadi gini. Biasanya ada ada yang di sini kalau kita bilang ada kurun waktu ya, ada kurun waktu. Jadi misalnya saya menerbitkan buku tahun ini, misalnya gitu ya, atau kita lihat artikel pada tahun ini. Nah, pada tahun yang sama itu ya, pada tahun yang sama ini berapa artikel yang kemudian muncul pada tahun itu, Kemudian kita akan lihat biasanya ini ada bergeraknya itu maju ya. Jadi biasanya pada tahun 2000 misalnya, pada tahun 2000 berapa sih dokumen terkait dengan informatika misalnya. Dokumen terkait dengan informatika. Berapa yang muncul? Nah, ini nanti bisa kita lihat ketika misalnya 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kita lihat lagi berapa lagi yang muncul di situ. Kemudian dari yang muncul ini, berapa yang kemudian mengutip tahun 2000. Nah, dari yang tahun 2000 ini kemudian kita lihat lagi tahun 2010, kan 2005, kemudian tahun 2010. Berapa yang kemudian tahun 2010 ini yang mengutip tahun ini. Nah, ini tuh nanti kelihatan sekali bahwa nanti akan ada suatu kalau kita bilang penurunan secara biasanya akan kalau misalnya saja yang mengutip ini masih banyak gitu ya, masih banyak. Berarti nanti ini ini usia paruh waktunya ini berarti semakin gede gitu ya. Misalnya di sini komputer itu hanya 4,5, tapi hukum itu 15. Saya nggak ngerti ini untuk ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu kan ada banyak ya. Selain ilmu hukum, ekonomi itu ada banyak. Nah, itu biasanya punya paruh waktu tersendiri. Semakin cepat berarti misalnya gini, tahun 2005 tadi kan tahun 2000 ini ada orang-orang menulis, kemudian tahun 2005 itu sudah sedikit sekali yang mengutip. Kita lihat aja misalnya 2001 masih banyak yang mengutip, 2002 masih banyak, 2003 itu sudah mulai sedikit, 2005 itu sudah sangat jarang itu. Berarti di sini sudah ada kelihatan bahwa ternyata gitu untuk ilmu X misalnya itu ternyata ini sudah 3 tahun itu sudah sangat sedikit. Kemudian ada ini nanti kita hitung ya secara matematis, itu nanti ada rumusnya. Nanti kita akan lihat rumusnya nanti ya. Ini belum, harusnya sudah saya siapkan tapi tadi kok nggak ada. Oke, nanti ini kita akan lihat kembali. Nah, nanti ini akan ada rumusnya yang kemudian bisa kita ini kan. Ini biasanya kalau saya nggak ada rumusnya ini,
biasanya saya agak kesulitan untuk memasukkan ini, karena biasanya kan ada ininya ya, ini mungkin nanti akan saya tuliskan aja ya, tapi kan biasanya akan susah ya, misalnya ada ini kemudian ada eksponensial dan sebagainya, itu akan agak susah. Jadi ini nanti akan saya berikan. Tapi ini ada rumusnya sehingga kita mendapatkan, oh ternyata dari sekian gitu ya, kita dapatkan rumus ini sehingga kita dapat tahu bahwa oh ternyata paruh hidup terkait dengan paruh hidupnya ini akan seperti ini gitu ya. Oh ini misalnya komputer, ini ada 4,5 tahun, hukum ada 15 tahun. Sekarang komputer itu nggak mungkin 4,5 tahun, agak lebih cepat lagi ini ya perkembangannya, karena ID-nya juga perkembangannya akan semakin cepat. Nah, ini untuk kelemahannya dari paruh hidup waktu ini memang karena ini ya, bahan tersebut tidak terdapat, semuanya tidak dapat tidak berada dalam perpustakaan, karena perpustakaan kan cuma menghimpun sedikit ya. Nah ini yang mungkin agak sulit ya untuk menentukan terkait dengan paruh hidup suatu keilmuan, karena kita kan harus mengukur semua dokumen terkait dengan bidang ilmu ini gitu. Oleh sebab itu biasanya kalau untuk menghitung terkait dengan paruh hidup waktu dari suatu dokumen itu biasanya kita harus mampu untuk mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan ilmu ini di seluruh dunia. Itu agak susah. Jadi ini biasanya itu harus ada penelitian, ini pun harus semuanya. Kalau dulu itu kita bisa menggunakan SSCI ataupun SCI ya, atau Science Citation Index. Jadi untuk teknologinya, kalau untuk social science itu nanti menggunakan SSCI. Itu dulu bisa menggunakan itu. Atau mungkin juga kalau sekarang mungkin terbantukan mungkin dengan ini, dengan dengan adanya database ya, database dari misalnya untuk bidang ilmu pendidikan, misalnya kita menggunakan ERIC misalnya gitu ya. Untuk bidang ekonomi itu ada beberapa ya, ada beberapa database. Nah kita mungkin bisa menggunakan database itu. Nah ini yang mungkin sekarang akan lebih mudah gitu ya, dengan adanya bantuan-bantuan terkait dengan database itu. Cuman sini ada kelemahannya terkait dengan bahan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan secara keseluruhan, karena ini kan kalau bahan yang ada di di ERIC misalnya gitu. Di ERIC dia mungkin hanya mendata mungkin hanya artikel ataupun buku yang dalam bahasa Inggris atau mungkin dalam bahasa-bahasa yang mungkin sudah diketahui atau mungkin dipahami, atau mungkin saja data ini didapatkan juga mungkin ya, data-data ini misalnya dari mungkin ISSN yang ada di Indonesia misalnya, yang ISSN itu kan yang memberikan, kalau untuk Indonesia itu kan PDILIPI ya. Jadi kalau PDILIPI ini juga melaporkan secara teratur gitu ya ke lembaga internasional, itu tuh mungkin akan terdata. Tapi ada juga mungkin jurnal yang mungkin tidak terdata. Jadi di sini yang mungkin akan ini ya. Kemudian literatur dengan bahan dengan bahasa yang mungkin sulit dipahami, itu juga akan juga berpengaruh terhadap ini. Kemudian di sini juga adanya kecenderungan gitu, dari orang, dari penulis gitu ya, yang kemudian menulis atau menyitat diri sendiri gitu ya. Jadi kan sekarang itu kan banyak ya, kemudian untuk meningkatkan indeksnya, kemudian penulis itu kemudian mengutip diri sendiri, walaupun sekarang itu sudah mulai agak dibatasi. Jadi kecuali memang tidak ada tulisan yang terkait dengan hal yang sama yang ada di luar, bolehlah dia mengutip diri sendiri. Tapi ketika ada tulisan sejenis yang di luar, diharapkan juga untuk mengutip untuk orang lain. Jadi ini ya, yang kemudian tadi yang saya ceritakan ini ada kecenderungan dari mahasiswa untuk mengitir karya dosen sendiri, atau kecenderungan untuk mencari kalau kita bilang mencari dokumen yang dekat dengan kita gitu. Jadi kalau yang tidak, bahasa yang kita tidak tahu, yang nggak ada di perpustakaan kita, itu mungkin ini. Jadi kelemahan-kelemahan dari analisis citasi itu akan seperti ini. Jadi kalau kita bilang ya itu adanya keterbatasan gitu ya.
Tapi sekarang kan sudah ada internet, sudah ada apa namanya berbagai macam database yang kemudian dilanggan oleh perpustakaan, dan ini yang mungkin nanti akan membuat orang itu akan mudah gitu ya mencari data. Jadi sekarang itu kalau penelitian bibliometrik itu sekarang kemarin itu ada mahasiswa saya juga yang kemudian menggunakan data yang ada di apa apa uh, apa itu namanya, ada database yang kemudian R saya lupa, database yang memang dikembangkan untuk penulis-penulis yang kemudian ada ditampung, kalau nggak salah itu yang menggawangi, ada satu jurnal, kalau dulu tuh orang mengirimkannya ke sana, aduh saya lupa ini. Tapi ini yang kemudian dia mendapatkan apa karena itu mudah untuk diakses dan biasanya tidak ada apa ya kalau kita bilang tidak ada, kalau sekarang itu kan walaupun kita misalnya mengakses EBSCO misalnya gitu ya, atau mungkin mengakses apa itu kan ada ya jurnal-jurnal yang kemudian tidak bisa dibuka, jadi hanya kita bisa membuka untuk abstraknya saja. Tapi kalau namanya saya lupa. Ini yang kemudian kita bisa membaca full ya, full artikel, kemudian apa namanya ininya juga apa kalau kita bilang daftar pustakanya itu juga mudah kita ambil, sehingga ini yang kemudian digunakan juga oleh kakak-kakak Anda untuk mendapatkan ini, melakukan penelitian terkait dengan hal itu. Oke ya, jadi ini yang bisa saya kemukakan terkait dengan analisis citasi gitu ya. Ini masih analisis citasi yang awal gitu ya, yang awal ya, belum nanti yang bibliographic coupling, kemudian ada co-citation dan sebagainya. Jadi karena ini citasi itu sangat banyak, ini saya hanya mendasari bahwa analisis bibliografi analisis bibliometrik ini termasuk di dalamnya adalah analisis citasi, karena bukunya itu juga tebal gitu ya, bukunya tebal, dan ini juga banyak sekali yang dibahas. Saya tidak akan membahas yang belakang gitu ya, saya hanya membahas yang awal terkait dengan paruh hidup, kemudian tingkat keusangan dan sebagainya. Ini yang biasanya yang sering dibahas di dalam bibliometrik, karena saya nanti beban yang paling banyak yang akan saya yang saya akan berikan adalah terkait dengan 3 dalil dari tiga dalil dasar dari bibliometrik, yaitu Bradford, SIP, dan juga Notka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Monggo. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Endang untuk penjelasannya. Saya izin bertanya Bu, jadi tadi mungkin saya agak bingung Bu yang berkaitan dengan keusangan publikasi ilmiah. Tadi kan dikatakan bahwa ada istilah paruh waktu dan sebagainya itu ya Bu. Nah itu tuh maksudnya itu seperti apa ya Bu? Soalnya tadi kurang paham gitu Bu. Terima kasih. Bentar, yang paruh hidup maksudnya? Paruh Iya, waktu. paruh hidup. Oke, sebentar. Oke ya, jadi di sini ini adalah keusangan publikasi. Jadi di sini gini, ketika gitu ya, sekarang misalnya ini contohnya yang paling mudah seperti ini. Jadi ketika kita melakukan penelitian, gitu ya, kita melakukan penelitian tentunya kemudian kita akan melakukan citasi. Kemudian ada deretan jurnal gitu ya, yang akan kita citasi. Kemudian kalau gitu ya, kalau kita mengutip misalnya saja 5 tahun yang lalu,
apakah kita ini masih aktif nggak sih gitu ya. Apakah kemudian ketika kita mengutip 10 tahun yang lalu, apakah ini masih bisa dijadikan acuan enggak sih? Gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian membuat penelitian ini sering dilakukan gitu ya. Jadi, tapi kelemahannya dari penelitian ini adalah banyaknya gitu ya, banyaknya literatur yang harus kita ambil gitu, banyaknya literatur yang kita ambil. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan perkembangan keilmuan. Tentunya kalau ini hanya dilakukan hanya untuk Indonesia misalnya gitu ya, itu tentunya tidak bisa dikatakan ini adalah perkembangan keilmuan. Karena apa? Karena hanya meliput Indonesia, sehingga ini literatur yang kita gunakan, kita harus menggunakan literatur yang sifatnya mendunia. Jadi misalnya gini, tadi yang saya ceritakan bahwa kita mengutip misalnya gitu, kita misalnya gini, kecepatan ini kan terkait dengan keusangan publikasi, sehingga kita harus melihat seluruh dunia, gitu ya, artikel yang diterbitkan oleh seluruh dunia. Nah, kita dari situ kita akan melihat gini. Tadi yang sudah saya katakan bahwa misalnya kita seluruh literatur yang tahun 2000, tahun 2000 itu kita lihat citasinya. Citasi yang ada di tahun 2000 itu kira-kira dia itu mengutip tahun berapa saja sih? Jadi misalnya bidang ilmu hukum kita lihat. Untuk Indonesia mungkin gitu ya. Karena kita mendasari dari hukum kolonial ketika itu ya jadi kita itu mungkin ada gitu, kita mungkin ada yang kita tahun-tahun yang mungkin tahun-tahun lama ya, tahun-tahun 1900-an gitu ya. Tapi ada juga gitu ya yang kalau kita lihat kan perkembangan hukum di Indonesia kan juga ada ya terkait dengan hukum acara pidana, kemudian semuanya itu kan sudah ada untuk bahasa Indonesia dan kemudian sudah ada perbaruan. Nah, misalnya saja di sini terkait dengan kasus dan sebagainya. Nah, tahun 2000 itu yang dikutip itu tahun berapa saja sih? Itu biasanya nanti dikumpulkan. Kemudian tahun 2001 itu seperti apa? Kemudian 2002 itu seperti apa? Ini kemudian kita lakukan juga di negara-negara lain, baik itu di seluruh dunia kalau bisa kita lihat. Nah, dari situ, oleh sebab itu saya katakan bahwa ini datanya itu sangat-sangat luas. Kalau kita bisa menggunakan tadi Social Science Citation Index itu akan lebih memudahkan. Apalagi kalau misalnya ada jurnal yang khusus hukum saja. Jadi hukum di Indonesia apa? Jadi kita cari jurnal-jurnal ini kita ambil gitu ya. Kemudian kita lihat mereka itu mengutip apa saja, mengutip tahun berapa. Nah, itu barusan kemudian kita tahu bahwa oh ternyata itu nanti ada siklusnya Mbak. Nanti ada biasanya nanti kita buat statistiknya, kemudian kita akan melihat bahwa oh ternyata pada tahun ini gitu ya. Biasanya ada penghitungannya itu menggunakan kuartil gitu ya. Tahu ya, kalau kita lihat Anda masih ingat misalnya ada titik tengahnya, kemudian ada kuartilnya gitu ya, ada kan. Nah, inilah yang kita katakan. Jadi nanti di situ kemudian dipetakan, gitu, nanti dipetakan. Kemudian kalau yang di sini itu berarti kalau yang di tengah ya, jadi nanti ada apa sih kalau istilahnya kalau di dalam statistik itu yang di tengahnya itu apa? Kemudian ada satu juring yang di sini, gitu, yang di tengahnya ini. Nah ini yang dikatakan itu masih dalam kondisi aktif ya. Jadi ini masih dalam kondisi aktif. Kemudian ada yang di sini sudah agak pasif. Nah, di sini ada itu. Nah, inilah biasanya dari titik ini itu yang kemudian kita bilang bahwa oh ternyata dari sinilah kemudian kita tahu bahwa oh ternyata keusangan informasi dari bidang ilmu A itu adalah sekian tahun, gitu loh Mbak. Jadi ini yang kemudian biasanya ya kalau kita lihat di dalam statistik itu biasanya nanti akan kita masukkan datanya, kemudian kita lihat kurvanya gitu ya, kita lihat kurvanya, kemudian kita buka gitu, kita buat kalau nggak salah pakai kuartil ya sampai dengan kuartil. Nah kuartil itulah yang kemudian kita lihat bahwa oh ini tahunnya setahun sekian. Jadi untuk ilmu ini gitu ya berarti
apa namanya, paruh hidupnya itu adalah sekian tahun, gitu Mbak. Jadi semuanya itu termasuk kita data, kemudian kita tahun ini sekian tahun, kalau untuk ini sekian tahun, kemudian nanti kan biasanya di rata-rata ya, sudah rata-rata, kemudian kita nanti dapat dapat posisinya, dan dari situlah kemudian kita bisa mengetahui bahwa ternyata paruh hidup dari ilmu, misalnya ilmu komunikasi itu ternyata 10 tahun. Kalau untuk ilmu hukum misalnya itu 15 tahun. Kalau ini nih ya seakan-akan dapat itu dari mana ya, dari ini. Jadi dari apa namanya, statistiknya itu kemudian kita lihat, kita bagi, kemudian kita lihat ternyata apa namanya, ini adalah tahun yang aktif, berarti nanti yang semakin sini semakin ini. Nah, ketika ini habis gitu ya, ini yang kita katakan sebagai paruh hidup dari suatu apa namanya, bidang ilmu. Jadi itu yang kita bisa mengatakan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ya, saya nggak ngerti. Mungkin kalau saya lihat ini, kita juga bisa menghitung satu paruh hidup untuk suatu majalah atau jurnal. Jadi kita juga bisa nanti, kalau tadi bidang ilmu kan tentunya sangat luas, mungkin kita bisa lebih mempersempit untuk bidang ilmu tertentu, misalnya gitu, atau jurnal tertentu, misalnya saja jurnal IIP gitu. Berapa sih ketika jurnal ketika ini misalnya di IIP itu Palinsas misalnya, atau mungkin jurnal visi pustaka yang skupnya akan lebih luas gitu ya, karena dia jurnal nasional. Nah, ini misalnya gitu. Jurnal visi pustaka itu misalnya pada tahun ini itu masih banyak pengutipnya. Ternyata kita bisa keusangan informasi, keusangan publikasi untuk jurnal visi pustaka itu pada tahun ini. Saya melihat ada banyak beberapa penelitian yang lebih kecil ya, skopnya lebih kecil gitu ya. Itu yang mengatakan bahwa itu bisa untuk diterapkan untuk beberapa jurnal tertentu, beberapa jurnal. Jadi bukan beberapa jurnal, setiap jurnal bisa mungkin kita terapkan seperti itu. Jadi untuk melihat bahwa jurnal ini ternyata walaupun ya dia sudah diterbitkan tahun 2000 sampai tahun 2002 ini masih banyak loh yang ini, berarti kualitas jurnal itu bagus gitu, karena semakin jurnal ini masih ternyata paruh hidupnya itu masih panjang gitu kan. Nah, ini bisa juga untuk melihat bahwa jurnal A itu bagus, jurnal B itu nggak bagus, karena 3 tahun aja sudah nggak ada yang ngutip gitu, atau mungkin 1 tahun pertama aja sudah nggak ada yang ngutip. Ataukah ini kita lihat terkait dengan mutu jurnalnya, atau mungkin kurang promosi dan sebagainya, bisa jadi juga gitu ya. Jadi ini bisa ada beberapa hal yang mungkin yang mempengaruhi untuk terkait dengan jurnal ya. Tapi kalau misalnya jurnal ini jurnal yang sudah online, yang sudah dipublikasi lama dan sudah punya nama, itu mungkin bisa kita teliti untuk terkait dengan paruh hidupnya. Itu yang Mbak Afnan ya. Jadi istilahnya paruh waktu itu ini ya Bu, usia aktifnya bukan usia aktif sih, usia yang dimana dari artikel atau bidang ilmu itu bisa kita rujuk atau citasi begitu ya Bu? Ya, jadi paruh hidup itu ketika diakui artikel yang dimuat dalam itu masih digunakan gitulah. Jadi masih bisa digunakan. Makanya saya kemarin memberikan contoh, misalnya kalau buku-buku komputer misalnya gitu, 4 tahun yang lalu sudah nggak bisa digunakan. Karena apa? Karena softwarenya sudah berubah, aplikasinya sudah berubah. Jadi ketika kita beli buku 4 tahun yang lalu itu sudah diakhir gitu ya, sudah ditaruh di sudah di pasar Semarang pun belum tentu laku gitu kan. Gitu. Berarti setiap bidang ilmu itu pasti berbeda gitu ya Bu, tidak selalu sama untuk paruh waktunya. Iya, paruh hidupnya itu tidak akan sama. Karena apa? Karena memang perkembangan keilmuan kan juga agak tidak sama ya. Teknik biasanya itu lebih cepat perkembangannya, sedangkan ilmu sosial itu lebih lambat. Karena apa? Karena sifat manusia sendiri itu yang lain kali siklusnya itu lain kali juga tidak bisa diprediksi gitu ya. Bahkan kalau ilmu sosial mungkin 50 tahun yang lalu dan kali masih bisa gitu dipakai teorinya gitu ya. Walaupun mungkin artikelnya itu mungkin artikel baru, tapi mungkin berdasarkan
teori yang mungkin sudah lama di launch gitu ya, launching gitu ya. Oh iya Bu, baik, paham. Terima kasih Bu Endang. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada? Oke, sebenarnya ini kan bisa ya, saya berikan tugas pada Anda, silahkan Anda mencari. Tapi ini karena saya belum memberikan rumusnya ya. Tapi kan tadi yang rumusnya itu kan hanya cukup untuk berapa H-index dan sebagainya gitu ya. Tapi ini mungkin perlu ya. Nanti saya coba cari rumusnya, kemudian saya berikan rumusnya. Kemudian monggo Anda nanti secara kelompok gitu ya, secara kelompok ini mungkin ini kan banyak ya, sekitar 86 orang, berarti nanti ini 86 orang, ini nanti teman-teman Anda ada yang luring nanti ini ada di ruangan kelas, enggak ya? Tidak Bu, sudah diberitahu. Oke ya, ini kan 69 orang. 69 orang berarti ada berapa puluh orang ini yang nggak datang gitu ya. Berarti yang 69 dikurangin saya berarti ada 68 gitu ya. Berarti nah ini kan sebenarnya bisa ya untuk Anda melakukan penelitian kecil gitu ya, untuk misalnya nanti untuk untuk skripsi dan sebagainya. Karena banyak ya, saya kemarin membaca di ResearchGate, kemudian saya baca di di Google Scholar gitu ya, banyak penelitian dari Undip, kemudian dari UI, dari IPB ya, IPB, tapi kalau IPB itu dia nggak ada S1-nya ya, tapi langsung S2 itu karena sana itu orang-orang bibliometrik banyak yang ada di sana, yang ngajar juga di sana juga banyak gitu ya, orang-orang bibliometrik nasional yang seperti Bu Hartina, kemudian Pak Mustafa gitu, itu banyak yang kemudian mengajarnya di IPB dan kemudian sekarang juga kalau nggak salah di Unsupa sama UGM ya, yang kemudian sekarang banyak mengembangkan terkait dengan bibliometrik dan informatik. Tapi semuanya itu tarafnya itu adalah S2 gitu. Jadi Anda itu yang masih lebih enak gitu ya, di S1 sudah diajarkan terkait dengan bibliometrik dan informatik. Oke. Ada pertanyaan? Minggu depan saya akan bahas langsung dua mungkin ya. Jadi Bradford dan juga SIP atau LOTCA gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama kali Bradford, karena Bradford itu adalah salah satu kalau kita bilang dalil utama yang kemudian ada di dalam bibliometrik gitu ya, ada di dalam bibliometrik dan juga nanti dikembangkan di dalam informatika. Jadi monggo nanti silakan Anda membaca atau mencari mencari data terkait dengan Bradford gitu ya. Jadi ada ini dikembangkan oleh Samuel Bradford gitu. Jadi yang nanti akan mengkaji terkait dengan produktivitas pengarang. Jadi nanti monggo nanti Anda bisa mencarinya gitu terkait dengan dalil Bradford atau Bradford Law gitu ya, nanti monggo nanti dicari tentang apa sih ininya, kemudian ditemukan oleh siapa, nanti secara cepat saya nanti akan minggu depan ya saya akan masuk. Oke, moga-moga minggu depan kita luring ya minggu depan. Jadinya kita ketemu di kampus gitu ya, jangan menunggu jangan menunggu di saya tidak ada hybrid gitu, jadi ada cuman nanti secara ini, jadi kita langsung nanti tolong tadi Anda bawa HP yang ada ininya ya, kalkulator tapi kalkulator yang untuk ini ya, yang ada ininya. Jadi nanti kita kalau misalnya saya mencari, moga-moga ketemu ya apa yang terkait dengan ini, terkait dengan keusangan ya, atau keusangan informasi itu nanti saya berikan. Jadi ini besok minggu depan itu adalah latihan ya. Latihan penerapan soal sekaligus nanti masuk ke Bradford, dan mungkin kalau Bradford juga saya mungkin untuk Bradford, SIP dan LOTCA itu langsung saya berikan teorinya dulu, baru nanti prakteknya di pertemuan berikutnya. Oke ya, saya kira ada pertanyaan Mbak Chelsea? Iya Bu, mohon maaf untuk
yang luring minggu depan itu apakah tetap pukul 6:30? Lalu untuk kelompokannya itu maksimal berapa orang ya, Bu ya? Oke, karena ini 86, saya kok kayaknya 8 kelompok aja ya, berarti nanti satu kelompok itu antara 10 sampai dengan 11 orang, gitu ya. Tapi kalau nanti kita lihat, ya sekitar segitu aja dulu deh. Jadi 10 sampai dengan 11 orang, berarti kita ada 8 kelompok gitu ya, 8 kelompok untuk ini. Monggo nanti Mbak Chelsea untuk membaginya. Kemudian minggu depan kita latihan. Untuk ininya, untuk apa namanya untuk kelasnya jam berapanya, saya tetap kayaknya jam 6:30 aja ya, 6:30 tetap gitu ya, 6:30. Jadinya minggu depan kita 6:30. Saya cuman ke ruangannya di sini, ruangannya di A302. Jadi di gedung A ya, di gedung A302. Berarti kita nanti akan ketemu di sini. Berarti ruangan besar ya, 302. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Bawa kalkulator paling enggak HP yang ada nih ya, yang kalkulatornya bukan kalkulator cuman ini aja. Tapi kan ada itu kan ya. Biasanya kan kalau di kalkulator di HP itu kan ada, kita bisa setel ya. Untuk yang lebih, mana kalkulator saya? Seperti kalkulator ilmiah, Kak, Bu? Ya, jadi nanti kan ada kan setiap HP ada ya, yang ada kalkulator ilmiahnya kan. Jadi kalau dulu kan kita harus pakai kalkulator yang harus ini bukan kalkulator untuk belanja ya, yang cuma 1, 2, 3, 4 aja. Jadi yang ada ininya. Oke, saya kira itu. Jadi jangan lupa minggu depan mungkin ada kita berlatih untuk memasukkan data, kemudian kita buat ini ya. Mungkin mungkin yang saya inginkan juga Anda kan sudah belajar statistik ya. Iya, Oke Bu. ya. Paling tidak Anda bawa statistiknya yang ada min, median, modus. Ya, berarti yang statistik 1 aja cukup dulu ya, yang itu. Jadi mungkin kita butuhkan. Jadi Anda punya itu semua. Jadi nanti biar enggak terlalu lama gitu ya. Jadi paling tidak satu kelompok punya buku statistik lah, 1. Jadi 1, 2 dibawa ya, tapi bukan yang non parah, parametrik aja. Itu ya, yang parametrik, bukan non parametrik. Oke ya, saya kira itu dulu. Jadinya minggu depan kita ketemu dalam kondisi luring gitu ya. Jadi bukan daring. Jadi saya ketemu Anda di kampus. Aduh, kita pulang malam ya. Ya paling tidak jam segini lah, jam 8:30 lah kita pulang. Karena kita kan 6:30, 2 jam dari itu adalah jam 8:30 kita. Yang rumahnya jauh, monggo nanti mendekat ke temannya. Kalau perlu nginep aja di temannya ya, nggak usah jauh-jauh. Oke, jadi saya juga nggak punya karena saya takut gitu ya, perempuan pulang malam itu saya takut. Jadi kalau bisa ada di tempat kosan ataupun tidurlah di tempat temannya gitu ya, yang rumahnya dekat dengan kampus. Oke ya, saya kira seperti itu. Sampai ketemu minggu depan, kita luring di kampus. Oke ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Endang. Terima kasih.